Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara refresh renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam untuk edisi Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita di hari ini, kita akan dibekali dengan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami memuliakan akan kebesaran nama-Mu Bapa dalam surga, karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami yang sudah memimpin kami dalam kehidupan ini. Terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan. Pada hari ini mengawali seluruh kegiatan rangkaian kegiatan kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, agar supaya kami boleh mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mampu menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Berfirman bagi kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Untuk pembacaan kita pada hari ini, pagi hari ini, yaitu terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama dari 2 Tawarik 15. 2 Tawarik 15 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia lagi apabila kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, mencari Tuhan dengan sungguh pasti dipulihkan. Bukan suatu hal yang asing apabila kita melihat bahwa ketika manusia berada dalam kesuksesannya, berada dalam puncak kejayaannya, berada dalam posisi yang baik, sering lupa diri. Bahkan sering tidak mengingat lagi siapa Tuhannya. Akan tetapi ketika dia berada dalam suatu kesulitan, ketika dia berada dalam kesesakan, mengalami jalan buntu, barulah ia ingat
kepada sang penciptanya, barulah ia ingat Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa bukan hal yang asing apabila kita menyaksikan fenomena seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perikop pembacaan kita pada pagi hari ini dalam 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 19, di situ menceritakan bagaimana pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Asa. Yang saat itu ketika bangsa Israel sedang dalam masalah yang sangat besar. Kekacauan terjadi mana-mana. Bangsa menghancurkan bangsa. Kota menghancurkan kota. Tentunya timbul pertanyaan, mengapa bisa terjadi? Apabila kita mengingat kembali, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Allah. Hal ini terjadi karena kesalahan bangsa itu sendiri. Kesalahan mereka yang telah meninggalkan Tuhan. Hidup dalam pemberontakan. Menyembah kepada dewa-dewa dan patung. Maka Tuhan mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untunglah keadaan ini tidak sampai terjadi berlarut-larut. Raja Asa segera menyadari akan kesalahan bangsanya. Setelah ia mendapatkan teguran keras dari Nabi Tuhan, yaitu Asaria bin Oded. Kemudian ia pun membuat keputusan yang benar. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Raja Asa dan rakyatnya, dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Ayat 4. Nats, bahkan pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan tidak hanya itu, Raja Asa memberikan perintah kepada rakyat untuk segera menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melihat kesungguhan bangsa ini, melihat kesungguhan dari Raja Asa berbalik kepada Tuhan, hati Tuhan pun tergerak untuk menolong dan memulihkan keadaan bangsa Israel. Tuhan yang Maha Pengasih, melihat kesungguhan hati dari bangsa Israel. Sekali lagi Tuhan yang Maha Pengasih ini tergerak hatinya untuk kembali memulihkan keberadaan bangsa Israel dari kesesakan, dari perang yang terjadi, bangsa menghancurkan bangsa, dari kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Jika kita merenungkan keberadaan kita saat ini, ada pergumulan yang kita hadapi, ada kesesakan yang kita hadapi, dan ada kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi, yang kita alami, di mana virus COVID-19 masih terus mewabah. Mengancam kesehatan bahkan keselamatan kita. Dalam situasi yang terjadi sekarang ini, firman Tuhan mengajak kepada kita untuk mengoreksi kembali apa sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Adakah sesuatu yang salah yang kita lakukan? Sudah pasti. Adakah dosa-dosa yang kita lakukan? Sekali lagi firman Allah mengajak kita untuk mengoreksi kembali diri kita, kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya rajin beribadah tapi dalam hati kita ada kebencian. Jangan sampai kita hanya rajin ke gereja tapi di dalam hati kita ada dendam, ada permusuhan. Kita ditegur oleh firman Tuhan. Dalam situasi yang sulit ini, mari kita berbalik kepada Tuhan. Kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kepada perintah-perintah Tuhan. Ketika dengan kesungguhan hati kita berbalik kepada Tuhan, yakinlah, seperti Tuhan mempedulikan bangsa Israel, Tuhan juga akan mempedulikan keberadaan kita. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penolong, penuh dengan belas kasihan, akan sentiasa mengasihi kita. Ketika ada keinginan, ada ketulusan, ada kerendahan hati kita untuk berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada jalan-jalan yang sudah ditentukan, bahkan sudah yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita untuk kita jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kesungguhan hati dalam mencari Tuhan, Tuhan akan mempedulikan kita. Marilah bersama-sama sekali lagi dengan segala kesungguhan hati kita kembali kepada Tuhan. Yakinlah keberadaan ini, kesulitan ini, bahkan kesulitan yang kita hadapi pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah menyegarkan kembali kami dan mengajak kami untuk senantiasa kembali mencari Engkau, kembali menemui Engkau dengan kesungguhan hati kami. Karena kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi, Bapa dalam surga, ajar kami semua agar supaya selalu mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan ini. Ajar kami semua, mampukan kami semua
untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati sukacita dari seluruh anggota jemaatmu yang bersukacita karena hari ulang tahun pernikahan, karena hari ulang tahun kelahiran. Demikian Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah keberadaan saudara, bahkan kami semua yang sedang menderita karena sakit, penyakit yang kami derita. Pulihkan dan sembuhkan kami semua Tuhan, karena hanya Engkaulah yang mampu melakukan semua itu. Lebih jauh Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami. Lalu Engkau menyambut kami yang berdoa di dalam Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.